Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Adi Irawan selaku Kepala Sekolah, Pak Slamet Joko Susilo selaku Ketua Bidang Pendidikan ya Pak ya, kalau nggak salah dengar tadi. Dan para guru semuanya, para ketua yayasan, dan seluruh orang tua murid, dan para siswa yang semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita muslim-muslim yang terus bergerak walaupun di tengah kesulitan, walaupun di tengah pandemi. Kita tidak menjadi muslim-muslim yang apatis, muslim-muslim yang putus asa, karena putus asa itu bukan sifat daripada seorang muslim ya. Karena putus asa itu adalah ciri daripada orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala tai'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillah ilal qaumul kafirun. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya tidak berputus asa kecuali orang-orang yang kafir. Bahkan kata Nabi, ajaban li amril mu'min, orang mukmin itu ajaib, orang mukmin itu unik. Kenapa? Karena setiap permasalahan yang menimpainya, yang dihadapinya selalu dihadapi dengan positive thinking ya. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, itu baik buat dia. Kalau dia mendapatkan ujian, dia bersabar, dan itu juga baik buat dia. Karenanya seorang muslim harus tetap menjadi muslim yang bergerak, muslim yang produktif walaupun di tengah-tengah kesulitan. Begitu juga kita doakan mudah-mudahan SDIT Said Naum menjadi SDIT yang inovatif, SDIT yang produktif walaupun di tengah pandemi, dan mudah-mudahan juga di tahun ajaran baru ini para siswa sudah mulai sekolah tatap muka ya, sekolah offline, tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan karena kita masih berada di masa pandemi, dan insya Allah mudah-mudahan tahun ini pandemi ini akan berakhir ya. Bapak Ibu, para guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita menyambut bulan suci Ramadan ya. Biasanya ketika datang bulan suci Ramadan, kita melihat banyak spanduk ya yang bertuliskan marhaban ya Ramadan ya, karenanya acara hari ini tarhib Ramadan ya. Sekilas, apa makna marhaban ya Ramadan? Marhaban itu dari kata-kata rahab ya. Rahab itu artinya luas ya. Maka orang yang mengucapkan marhaban ya Ramadan, konsekuensinya adalah dia harus menyediakan tempat yang luas di rumahnya, di kantornya, di mana saja, agar Ramadan bebas mendidik dia, agar Ramadan bebas mentarbiyah dia, agar dia leluasa untuk melakukan berbagai macam ibadah di bulan suci Ramadan, sehingga dia menjadi seorang muslim yang produktif ya. Kita juga boleh mengucapkan kepada Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan ya. Kalau saya dulu waktu di pesantren ya, Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi rahimahullah mengatakan, ahlan wa sahlan itu sebenarnya singkatan. Kepanjangannya apa? Kepanjangannya adalah asbahta ahlan li wa dakhalta sahlan ila baiti. Kau telah menjadi saudaraku dan kau masuk ke rumahku dengan segala kemudahan. Nah, ketika kita mengucapkan kepada Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan, artinya apa? Wahai Ramadan, kau telah menjadi saudaraku. Maka masuklah ke rumahku, masuklah ke kantorku, masuklah ke sekolahku dengan segala kemudahan ya. Karena kita menyambut Ramadan dengan gembira, maka hanya orang yang menyambut Ramadan dengan gembira, dia bisa produktif di bulan suci Ramadan.
para guru dan para wali murid dan siswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke materinya. Mohon maaf ini. Oke. Yang pertama, enyahkan waktu luang dengan berbuat. Ya. Dr. Aid Al-Qarni, pengarang buku La Tahzan, ya, jangan bersedih, ya, atau diterjemahkan ke bahasa Inggris Don't Be Sad, ya. Beliau mengatakan ketika orang tidak berbuat, maka itulah waktu yang paling membahayakan hati kita, ya. Ia seperti mobil yang melaju kencang tanpa ada supirnya, oleng ke kanan dan oleng ke kiri. Nah, inilah bahayanya kalau kita ketika banyak waktu luang, kita nggak ngapa-ngapain. Ya, tentunya di masa pandemi ini banyak sekali waktu luang, ya, dibandingkan di masa-masa normal. Ya. Nah, di masa waktu luang ini, kalau kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik, ini sangat membahayakan hati kita. Ini bisa merusak hati kita karena banyak waktu kosong. Rasulullah SAW bersabda, "Ni'matani maghbudun fihima katsiru minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang banyak disia-siakan oleh manusia. Yang pertama adalah kesehatan. Yang kedua adalah waktu kosong. Karenanya Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, apa kata Imam Syafi'i? In lam tusyaghil nafsaka bil haqq syaghalakal batil. Jika engkau tidak menyibukkan dirimu dengan kebenaran, maka kebatilan akan menyibukkanmu. Ya. Kalau kita tidak melakukan hal-hal yang positif, nanti kita akan disibukkan dengan hal-hal yang negatif. Ya, maka seorang mukmin tidak boleh kenyang dalam melakukan kebaikan. Tidak boleh pernah puas dalam melakukan kebaikan sampai surga yang menjadi cita-citanya tercapai. Rasulullah mengatakan, lan yashba'a mu'minun fi khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Seorang mukmin tidak boleh kenyang, tidak boleh puas untuk melakukan kebaikan sampai surga yang menjadi cita-citanya tercapai. Ya, kalau dulu saya di pesantren, kita diingetin oleh para kiai, jangan pernah bosan jadi orang baik. Ya. Jangan pernah berhenti untuk menjadi orang-orang yang produktif dalam kebaikan. Kenapa? Karena wallahu la yamallu hatta tamallu. Karena Allah itu tidak bosan sampai kita sendiri yang bosan. Allah tidak pernah bosan menerima kebaikan-kebaikan kita. Menerima inovasi kita dalam melakukan kebaikan sampai kita sendiri yang bosan. Ya, ingat, ya. Kenapa kita harus menyibukkan diri terus dalam kebaikan? Karena seseorang akan wafat di atas kebaikan yang dia lakukan. Rasulullah SAW bersabda, "Man 'asha 'alaihi mata 'alaihi." Siapa yang hidup di atas sesuatu, dia juga akan mati di atas sesuatu itu juga. Ya. Siapa ada orang yang kita lihat dia meninggal ketika sholat, meninggal ketika baca Al-Quran, ya, meninggal ketika tahajud. Memang itulah kebiasaan yang sering dia lakukan. Ada orang yang meninggal sedang melakukan maksiat. Memang itu kebanyakan yang dia lakukan. Nah, karenanya di sini juga dikatakan inna syababa wal faragh mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah. Sungguhnya masa muda dan kekosongan adalah kerusakan yang sebenar-benarnya. Masa muda kalau berteman dengan kekosongan maka akan jadi rusak. Ini bayangkan siswa-siswi kita belajar online, ada positifnya, ada negatifnya. Kalau saya lihat banyak negatifnya. Ya, walaupun kita, ya memang ini kita berada dalam masa pandemi ya, masa pandemi yang memang apa ya? Ya, ini memang sudah Allah takdirkan, ya kita harus hadapi. Kita harus beradaptasi, ya. Tapi mudah-mudahan di tahun ajaran baru nanti bisa masuk mungkin 50%, ya. Ya kantor saja udah 50%. Kemudian masjid juga begitu, restoran begitu, masa sekolah nggak bisa 50%? Padahal sekolah itu adalah penting, karena tetap aja pertemuan tatap muka itu tidak bisa tergantikan, ya, tidak bisa tergantikan dengan pertemuan online. Ya kadang kita lihat tuh anak lagi belajar online, nggak taunya dia lagi main game. Ini kan belajar online tuh
Begitu. Ya, yang mudah-mudahan ini makanya ini menjadi PR buat orang tua ketika di masa pandemi ini, ketika anak banyak waktu kosong, akhirnya dia lebih banyak dengan handphonenya. Nah, ini makanya kita harus kontrol juga handphonenya. Karena handphone itu bisa menjadi babun min abwabil jannah, bisa menjadi pintu-pintu surga atau pintu-pintu neraka. Ya. Ya, alhamdulillah ya di Malaysia sudah mulai sekolah offline ya. Di Bekasi juga di beberapa daerah sudah mulai, mudah-mudahan juga di Jakarta ini sudah bisa mulai ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita tidak produktif, bersiaplah untuk sedih. Bersiaplah untuk galau. Bersiaplah untuk stres kalau kita nggak punya kesibukan. Ya, Dr. Aid Al-Qarni mengatakan juga, ketika kita tidak punya kegiatan, bersiaplah untuk sedih, gundah, cemas. Apa ya? Kalau bahasa anak saya tuh, gabut. Apa sih gabut itu? Nggak jelas gitu. Pokoknya nggak jelas deh. Bahasa anak sekarang menjadi mager, malas gerak. Ya. Bahkan ada sebagian anak yang enakan sekolah secara online nggak perlu keluar, nggak perlu pakai seragam. Ya kan? Nah, ini bahaya yang harus kita antisipasi ya. Nah, dalam keadaan kosong seperti ini, maka seluruh berkas masa lalu yang pernah dilalui atau yang sedang ya, atau yang akan datang terbuka semua. Ya, kalau kita banyak waktu kosong, nggak punya kegiatan, semua memori-memori masa lalu itu akan datang. Ya, baik yang buruk ataupun yang manis. Itu akan bisa merusak diri kita. Ya. Apalagi banyak sendirian di kamar. Anak-anak kita di kamar sendirian dengan handphonenya, kita tidak pernah mengontrolnya. Ini bahaya sekali. Akan membuat mereka juga tidak produktif. Ya. Kemudian juga kekosongan adalah pencuri. Yang mencuri dengan paksa. Kosongan itu mencuri waktu kita. Ya, mencuri produktivitas kita. Kita dicuri semua. Tanpa kita sadari, waktu habis begitu saja, kita tidak melakukan hal-hal yang bermanfaat. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, al-waqtu kas-sayf. Waktu itu seperti pedang. In lam taqta'hu qata'ak. Kalau engkau tidak memotongnya, maka engkau yang akan dipotong. Pilihannya, kita yang memotong waktu atau waktu yang memotong kita. Kita yang harus memotong waktu. Ya, makanya adik-adik semuanya, kita yang harus mengontrol HP. Ya. Jangan kita yang dikontrol oleh HP. Kita tahu kapan harus kita menyalakan, kapan kita harus matikan. Tolong kepada ayah, ibu, kontrol HP anaknya walaupun sedang belajar online, kontrol. Lihat. Ya, karena ini menjadi tanggung jawab kita semua di masa pandemi ini. Khususnya di masa pandemi ini, kenapa kita nggak bisa mengambil handphone dari mereka? Nggak bisa. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita menanamkan muraqabatullah. Wah, apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu dengar, itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tanamkan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para guru dan para siswa yang mengikutinya. Nah, di sini juga ada mengatakan, buatlah minuman yang manis dari buah lemon. Artinya apa? Buah lemon itu kan pahit. Tapi bagai asam gitu ya. Bagaimana supaya kita tetap bisa minum? Ya kita kasih madu. Ya seperti sekarang. Bagaimana supaya acara tarhib Ramadan ini bisa tetap diadakan? Ya. Sedangkan kita dilarang untuk berkumpul. Ya kita adakan secara online. Bagaimana pengajaran tetap bisa berjalan? Ya dilaksanakan secara online. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tapi tetap kita harus beradaptasi memang. Kita nggak bisa diam, tidak mungkin proses belajar mengajar dihentikan karena pandemi gitu ya. Karena akan timbul penyakit yang lainnya pastinya. Nah, dikatakan juga di sini ya, seorang yang cerdas akan membuat kerugian itu menjadi keuntungan.
Sedangkan orang yang bodoh akan membuat satu musibah menjadi dua. Di masa pandemi kita lebih banyak di rumah, ya banyak hal-hal yang produktif yang bisa kita lakukan. Ya, lebih akrab dengan keluarga, ya, mungkin lebih banyak menulis, bisa lebih banyak membaca, bisa lebih banyak berdialog dengan keluarga dan lain sebagainya. Ya. Rasulullah SAW pernah diusir dari Mekah dan kemudian memutuskan untuk bermukim di Madinah, yang kemudian menjadi negara yang memenuhi telinga dan mata sejarah. Diusir, tetapi di balik pengusiran itu ternyata ada sesuatu yang besar, yaitu Madinah menjadi negara yang besar. Ahmad bin Hanbal pernah dipenjara. Namun karena dia dipenjara, dia menjadi imam sunnah. Ya. Dan juga ulama Indonesia Buya Hamka dipenjara. Karena dipenjara dia berhasil menyelesaikan tafsir Al-Azhar. Ibnu Taimiyah pernah dipenjara. Namun dari penjara itu dia melahirkan banyak ilmu. Maka ada satu ungkapan daripada Ibnu Taimiyah yang mengatakan apa? Sijni rohah. Kalau saya dipenjara, saya istirahat. Tordi rihlah. Kalau saya diusir, saya jalan-jalan. Qatli syahadah. Kalau saya dibunuh, kalau dibunuh, saya mati syahid. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Imam As-Sakhrasi. Dia dikurung di dasar sumur. Tetapi di tempat itu ia berhasil mengarang buku sebanyak 20 jilid. Masya Allah. Padahalnya dikurungnya di dasar sumur. Bayangkan ulama dahulu menulisnya pakai apa? Pakai kulit. Masih pakai pena. Ya. Susah. Ya. Bahkan kalau kita melihat film Imam Ahmad ketika beliau di penjara, untuk menulis itu ada yang membawakan kertas dari luar dan membawakan tinta dan penanya. Ya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya ada satu ungkapan dari Imam Ahmad, ma'al mihbarah ilal makbarah, bersama tinta sampai kuburan. Artinya beliau terus menulis sampai beliau wafat. Ya. Kemudian yang selanjutnya, Ibnul Athir terkena tahanan rumah. Lalu dia mengarang Jami'ul Usul dan An-Nihayah, salah satu buku yang terkenal dalam hadis. Ibnul Jauzi, beliau diasingkan dari Baghdad dan kemudian menguasai qiraah sab'ah. Malik bin Ar-Ra'id terkena penyakit flu mematikan, namun dia mampu melahirkan syair-syair yang indah. Ya mungkin di masa pandemi ini ada yang lebih produktif dalam berbisnis, produktif dalam menulis, produktif dalam membaca, produktif dalam menghafal, ya, produktif dalam beribadah dan lain sebagainya. Yang penting dalam hal-hal yang positif. Nah, kemudian yang selanjutnya, bagaimana agar tetap produktif pada saat ditimpa musibah? Maka Anda harus melihat sisi terang daripada musibah itu. Kalau kita punya jari 10, kejepit 1, lihat yang 9.